Kira. Ada video rapat dengar pendapat Apa? Komisi 4. HWK Himpunan Wanita Karya. Ngapa dak emak-emak wanita karya dibuat? Mungkin kayaknya bahasanya lebih suatu organisasi kemasyarakatan yang mana tergabung oleh ibu-ibu isinya ya. Jadi himpunan wanita karya. Dibuat jadi himpunan wanita karya. Artinya underbau partai atau apa? Organisasi yang didirikan oleh Golkar. Organisasi yang didirikan oleh Golkar. Baik. Organisasi yang tertua. Waduh. Tahun 81. 81. Apa juga ya? 2 Februari 81. Jadi anggota masa tidak tahu didirikannya kapan. Iya. Baik, selamat malam Bu. Selamat malam Bu. Malam. Ini Bu, dengan Ibu siapa ini Bu? Sama Ibu Ratu Mas. Ibu Ratu Mas. Iya. Kalau ini Nyimas Sri Suwardi. Nyimas Sri Suwardi. Sri Suwardi. Suwardi. Suwarti. Baik. Bu Ratu, Nyimas, Ya. selamat salam berjumpa di studio Bincang Kito malam ini. Tentunya kita ngobrol santai, mengisi edukasi buat masyarakat dimanapun berada, khususnya untuk Provinsi Jambi tentunya ya Bu Ratu ya, Bu Nyimas ya. Ngomong-ngomong nih, sengaja diundang ini Bu Ratu ya, saya lihat pergerakan demi pergerakan ya, dan saya juga dapat informasi banyak kegiatan yang dilakukan oleh kaum ibu-ibu di Muaro Jambi khususnya. Saya nggak tahu seperti apa itu, mungkin saya ingin tahu aja dari Ibu Ratu lah mungkin yang saya himpun selaku ketua himpunan wanita karya. Ya, emang HWK itu himpunan wanita karya ya? Wanita karya. Itu identiknya kemana Bu? Secara aktivitasnya. Kalau ya ini kan kita bahas sedikit masalah himpunan wanita karya itu sebenarnya sudah lama ya, khususnya untuk di Provinsi Jambi. Ya. Kebetulan ketika diadakannya musda di Kabupaten Muaro Jambi dan saya terpilih sebagai ketua dan beliau terpilih sebagai bendahara. Jadi di sini kami mempunyai program kerja ya. Ada program jangka pendek dan ada program jangka panjang. Sasaran kami yang kami utamakan karena kami ada di Kabupaten Muaro Jambi ya, khususnya Kabupaten Muaro Jambi dulu. Jadi kami di sini kami ingin sesuai dengan visi misi HWK sendiri bahwa ingin mencerdaskan ibu-ibu. Mencerdaskan ibu-ibu. Tapi tidak berarti ibu-ibunya tidak cerdas ya. Lebihnya tepatnya meningkatkan kualitas wanita Indonesia. Wah, luar biasa. Lanjut Bu. Jadi di sini kami punya program bagaimana ibu-ibu yang sudah mempunyai aktivitas, sudah mempunyai kegiatan itu bisa membantu ekonomi di rumah tangganya sendiri yang dasarnya itu dulu. Kita tidak bicara untuk ini ya Bu ya, tapi kita bicara untuk di rumahnya dulu. Karena kalau ekonomi di rumahnya itu sejahtera, insya Allah semuanya bisa sejahtera. Luar biasa ini ibu-ibu. Nah, Luar biasa ini ternyata ya aktivitas ibu-ibu ini ya, emak-emak ini. Tapi ngomong-ngomong Bu, Bu Ratu, saya dengar ibu ini juga salah satu pecinta Kang Deddy Mulyadi ya, Haji Kang Deddy Mulyadi, yang dimana Kang Deddy Mulyadi ini kita nggak tahu mau nyebutnya manusia apa seperti itu ya. Saya dengar ibu-ibu ini juga penggemarnya atau apa, dan ingin menceritakan sosok beliau. Apa yang ingin Ibu sampaikan kira-kira Bu? wah kalau saya ya, saya melihat beliau itu, saya mengikuti beliau itu udah lama sekali. Jadi awalnya saya cerita sedikit nih, awalnya di rumah saya itu suami saya itu heran. Apa ibu Koni nonton itu terus? Jadi saya bilang, ya coba ayah buka yang ini. Itu ketika suami saya itu penasaran juga, ada apa? Coba lihat apa ini. Jadi
kebetulan ketika dia buka channel Pak Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi itu, dia dapat yang channel yang anak-anak si Egi itu. Jadi Egi menjadi anak angkatnya itu. Jadi ternyata suami saya tuh heran gitu nah. Wah, kok bisa bapak nih anak-anak seperti ini diambilnya dan tidak terbatas gitu. Tidak seperti orang lain. Si Egi dengan Pak Deddy Mulyadi. Jadi akhirnya di rumah tuh semuanya ikut-ikutan. Jadi kalau saya nonton yang ini, nanti suami saya akan, Bu, ini sudah ibu nonton enggak? Sudah. Ini ceritanya apa? Karena kami penasaran dengan yang berikutnya. Karena kami kan baru. Sementara bapak tuh sudah dari 2000 berapa itu saya lihat. 2019 sudah ada. Jadi karena kami ini baru, otomatis kami walaupun yang 2019, 2020 itu kami tetap menonton. Tetap yang lama ditonton juga video-video channel ya. Sebelum kami nonton tetap kami tonton. Ingin tahuan kita tadi ya. Nah, jadi di situ juga kami yang keingintahuan saya tuh di samping kegiatan bapak itu sebagai, kalau dulu dia sebagai bupati ya saya lihat itu. Bupati 2 periode, kemudian jadi anggota dewan. Nah, di samping kegiatan dia sebagai seorang bupati, karena yang saya lihat selama ini kalau pejabat-pejabat gitu ya, pejabat publik itu banyak memposting itu kegiatan rumah tangganya, liburannya. Nah, kegiatan kedinasannya. Kalau ini enggak pernah, saya nggak pernah lihat, cuman ada di situ dia membawa anaknya itu. Nah, itu saya sangat termotivasi sekali bagaimana sesibuk-sibuknya beliau. Masih sempat beliau membawa anaknya paling kecil. Nyimas juga itu namanya. Nyihiang. Kalau kita di sini masalah Nyihiang. Nyihiang Ayu itu. Jadi beliau mendidik anaknya supaya dari kecil itu sudah mencintai masyarakat, sudah mencintai makanan-makanan tradisional. Low profile lah, mengajarkan anaknya. Nah, terus keseniannya juga, Bu. Anaknya dibawa ke tempat orang latihan nari. Supaya dikenalkannya dari ini loh kesenian khas kita. Itu dari anaknya. Situ saya sangat termotivasi sekali, dan saya selalu akan selalu nonton. Saya selalu, walaupun itu baru atau tidak baru, tetap saya tonton. Gitu. Apa yang Ibu ambil dari tontonan video itu? Waduh, kalau itu ya di samping sangat yang Ibu serap ya? Iya, tapi kalau saya bilang enggak, Bu, ya super sekali lah kalau untuk beliau tuh sangat super. Artinya dia tidak merasa gimana ya, bahwa dia sama rakyatnya itu tidak berbeda, tidak ada jarak. Jadi dia pun sebagai seorang pemimpin yang sibuk, dia tidak pernah mengabaikan masyarakat sekelilingnya. Waduh, saya sangat kagum lah pokoknya. Kalau itu nggak tahu saya terbuat dari apa ya gitu ya. Andaikan bisa bertemu. Waduh, kalau bisa bertemu, saya tidak mengidolakan artis ya, siapa Afgan, apa tuh yang ngetop yang seperti Ariel Noah yang Coba sampaikan Kang Deddy, ya Pak Haji Kang Deddy, kapan ke Jambi coba? Pak Haji, Kang Deddy Mulyadi ya, kalau di sana Kang Deddy, kalau kami Pak Haji, karena Bapak dari Golkar ya Pak ya, kami sangat ingin ketemu Pak, sangat menanti kapan ke Jambi Pak, tuh, biar bisa ingin berjabatan tangan langsung. Waduh, pengen belajar. Ilmu Bapak tuh bisa seperti itu, karena kami pun andaikan dari posisi seperti Bapak, tentu bisa seperti Bapak itu gitu. Pengen belajar kok bisa ya kayak gitu. Jadi banyak orang belajar dari Bapak itu, maksudnya tidak pernah memikirkan dirinya sendiri kayak. Mungkin kalau dia pun bisa, tapi kayak dia selalu banyak bantu orang. Mungkin jam istirahat dan waktu keluarganya juga udah nggak ada mungkin. Semuanya demi akhirat masyarakatnya. Memang wakil rakyat ya, memang merakyat ya, itu benar. Itu contoh. Wakil rakyat yang merakyat yang seperti itu. Oke, Bu Ratu, Bu Nyimas. Banyak hikmah yang dipetik apa yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Tentu akan mempengaruhi nggak dengan organisasi yang dipimpin kayak HWK? Apa yang perlu dicontoh dari situ? Ada nggak? Ada. Apa kira-kira? Ya karena beliau di situ ya selalu mengutamakan kepentingan
masyarakatnya, Kepentingan kepentingan masyarakatnya di atas kepentingan pribadi. Saya rasa kalau seperti beliau tuh kalau cuma untuk jalan-jalan ya Bu ya, saya rasa tidak ini kecil bagi beliau untuk mau ke luar negeri mana-mana ya, tapi dihabiskannya Waktunya ya. datang ke pasar, membenahi pasar, sampah, aduh, Apalagi perhatiannya terhadap orang tua. ya, anak-anak terlantar sesuai dengan pasal anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Saya sangat termotivasi. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita yang memperhatikan anak-anak seperti ini, siapa nunggu siapa? Nah, kata-kata beliau itu Menjadi ini ya. jadi rasa peduli beliau itu ya, kami sangat inilah. Jadi kami ingin juga mencontoh kepeduliannya untuk lingkungan aja lah dulu. Mungkin kalau untuk yang ininya nggak ikut ya Bu Bendahara ya, belum kayak ya, tapi kepedulian beliau terhadap lingkungan di sekitarnya, terutama sampah, itu sangat masalah yang sangat ya. Kalau saya sangat termotivasi dengan kalimat beliau tuh, kalau kenapa Anda biarkan? Ya. Nah, kalau Anda tahu kenapa Anda biarkan, nah kalimat kalau Anda tahu kenapa Anda biarkan, jadi jangan sampai seperti itu. Ketika kita tahu, jangan kita biarkan ya Bu ya. Jadi itu kalimat itu sangat Termotivasi buat Bu Ratu ya. iya. Kalau Anda tahu kenapa Anda biarkan. Luar biasa. Pemirsa, ini ibu-ibu cerdas dan punya semangat juang, ikut ya, terhenyuh dengan rasa kemanusiaan apa yang sudah dilakukan Kang Haji Dede Mulyadi. Ini memang menjadi inspirasi ya buat kita semua ya. Memang the best, tinggal kita serahkan dengan Yang Maha Kuasa Bu ya. Kalau memang dia terpilih kelak jadi pemimpin negeri ini, mungkin negeri Baldatun Thoiban Walabul Ghafur itu mungkin akan tercapai kayaknya bila bertemu dengan manusia-manusia seperti itu ya Bu Ratu ya, Bu Dimas ya. Tapi hari ini ngomong-ngomong, Ketua DPD 2 Haji Ipan Wirata Kabupaten Muaro Jambi ya, Golkar ya, Ketua DPD 2 Golkar ya, sudah meniru dan melakukan dan mencontoh aksi yang dilakukan oleh Kang Dede Mulyadi. Ya. Saya minta pandangannya apa kira-kira Bu? Saya yang sangat saya ini kan ini ya, begitu banyak anggota dewan. Kita tidak bicara untuk partai lain ya Bu ya, ya, tapi kita bicara untuk fraksi Golkar. Saya rasa kalau untuk di Kabupaten Muaro Jambi itu sudah katakanlah 5 fraksi Golkar yang duduk, belum lagi di provinsi, belum lagi di DPR RI ya. Tapi kok cuman Pak Ipan Wirata saja yang mau meniru, artinya yang mau mengikuti apa yang seperti yang dilakukan oleh Pak Dede Mulyadi. Nah, sebenarnya Pak Dede Mulyadi sudah cukup mengedukasi loh, sudah cukup memotivasi seperti itu. Nah, mumpung kita punya jabatan ya Bu ya, kita punya ini. Ya. Nah, power punya. Nah, ayo dong, inilah saatnya berbuat untuk rakyat gitu. Tapi saya untuk Pak Ipan Wirata, wah, saya sangat ini ya. Sudah apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Ipan selama yang Ibu ketahui? Wah, kegiatannya. Kalau kegiatan kemasyarakatan Pak Ipan Wirata, saya lihat bukan sudah mulai lagi. Pak Ipan sebenarnya sudah lama untuk hal-hal yang seperti itu, tapi mungkin tidak termotivasi untuk merekamnya. Nah, saya rasa gini, kenapa pejabat lain tidak mau melaksanakan seperti Pak Ipan? Karena mereka takut, ini kan meningkatkan jejak digital. Nah, ketika dia duduk, masyarakat akan mempertanyakan. Iya. Nah, ini loh Pak, ini loh orasi Bapak waktu Bapak ini kan, itu kan namanya jejak digital ya. Betul. Seperti itu. Mungkin itulah salah satu ketakutan. Salut untuk Pak Ipan Wirata. Pak Ipan Wirata tidak pernah takut untuk itu. Dia siap merealisasikan apa yang sudah pernah dia janjikan. Wow. Dan yang saya tahu dia orangnya komitmen. Komitmen. Insya Allah tidak PHP. Insya Allah dia memang, menurut saya sih pemimpin yang amanah. Ya. Karena apapun yang dia sampaikan, Insya Allah ya itu yang dia berikan. Jadi dia memang tidak pernah takut seperti ketua saya bilang tadi. Iya. Karena ini kan apa yang beliau sekarang beliau lakukan di YouTube, seperti Pak Dede Mulyadi kan
ketika nanti memang Allah menghendaki beliau duduk, masyarakat akan bertanya, ini loh Pak, ini mana? Ini kan cuma sekedar, jangan dikatakan ini sekedar ini aja opini-opini saja, tapi realisasinya kan nggak ada. Tapi beliau tidak takut itu. Nah, saya juga bertanya dengan pejabat-pejabat yang lain, kenapa nggak berani ya? Karena kalau saya sudah bisa jawab sendiri, karena takut. Takut kan nanti orang akan mempertanyakan itu, karena ada jejak digitalnya. Mereka akan mereview kembali apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah kita anukan di channel-channel YouTube-nya. Nah, akan mempertanyakan hal tersebut. Salut untuk Pak Ipan Wirata. Bukan karena dia ketua kabinet, tapi memang berani. Beraninya ya. Langkahnya itu, beraninya itu. Tidak semua orang punya berani seperti itu. Coba Bung lihat, pejabat yang duduk sekarang aja untuk di Muaro Jambi, berani nggak dia beliau seperti itu? Belum tentu. Saya menantang untuk yang berikutnya yang sudah punya janji-janji. Cobalah berjanji-janji seperti ini. Ayo janji. Dan satu hal Apa, yang Bu selalu Nyimas? saya ingat dari Pak Ketua kan, Pak Ipan, subuh pasti nomor 1 udah bangun. Berarti Bapak nih subuh sudah ready, nggak ada bangun siang. Gitu ya. Setiap subuh pasti dia ngontak kami. Dia tuh nggak ada pembatas antara dia sebagai ketua harus dan enggak. Apa aja keluh kesah kita tuh dia dengerin. Pokoknya pajar yang dia omongkan tuh dia lakukan. Memang kenyataan itu kan banyak orang kadang berbicara pintar, tapi kalau perbuatannya tidak seperti itu. Gitu ya. Iya. Baik. Kan laki-laki dilihat dari bangun subuhnya. Bangun subuh. Benar nggak Bu? Oh iya. Iya kan Pak? Iyalah. Iya kan Bu? Iya. Daripada dipatok ayam ke-laki-lakian ya. Lebih baik bangun subuh. Kalau bangun subuh ada. Luar biasa ini ibu-ibu HWK ya. Ternyata mempunyai inspiratif sendiri terhadap sosok-sosok yang dikagumi ya. Artinya dengan Bang Ipan kagum ya. Ya. Bu Nyimas juga ya. Dedi Mulyadinya Jambi. Dedi Mulyadinya Jambi. Kalau di Jawa. di Purwokerto punya Kang Dedi Mulyadi. Kalau di Purwakarta. Kan Dedi Mulyadi. Kalau di sini Bang Ipan Wirata. Luar biasa. Semoga ini terus apa yang dilakukan oleh Pak Kang Dedi Mulyadi, Pak Ipan juga terus ya, Ya, menggali karena kebetulan potensi-potensi itu ya. Pak Dedi Mulyadi ini kan orang Golkar ya, yang saya tahu. Oh, Dia iya. orang Golkar di DPR sana ya. Ya. DPR Komisi RI. 4 dia kalau nggak Ya, salah saya. bidang lingkungan. Jadi di situ ya kebetulan Pak Ipan Wirata pun orang Golkar gitu. Iya, iya. Jadi kalau saya lihat itu sudah gimana ya? Mungkin secara ininya ya sudah menurun lah gitu. Nah, Terkonektif. karena mungkin sama-sama dari Golkarnya itu, tapi saya yakin apa yang beliau lakukan berdua ini Ya. semata-mata itu cuma untuk negerinya. Untuk negerinya ya. Tidak ada yang namanya pencitraan. Toh selama ini sebelum ada YouTube tuh Pak Ipan sudah melaksanakan yang seperti itu. Tidak ada bilang pencitraan, tidak ada. Tapi karena sekarang sudah ada media. Nah, saya ingat kata-kata beliau, kata-kata Pak Ipan Wirata, Bu Ratu, sekarang tidak zaman radio, tapi zaman televisi. Artinya apa? Orang tidak mendengar, tapi orang melihat. Nah, mungkin salah satunya channel YouTube ini kan orang bisa melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh pejabat. Tapi itu tadi saya kembalikan lagi untuk pejabat-pejabat yang lainnya. Ayo dong, lihat kalau kita sudah bekerja, berani nggak? Kan gitu. Dan kalau banyak kan lebih makmur lagi masyarakat. Kalau cuma Iya, satu cuma- aja bisa begini, apalagi semua Nah, bisa melakukan. Kalau semua anggota dewan berbuat seperti Kang Dedi Mulyadi, ya Bu ya. Nah, apa nggak makmur rakyat kita? Kok cuma di Muaro Jambi cuma satu Ipan Wirata saja? Bagaimana kalau di provinsinya ada, di kabupaten lainnya ada, di Merangin ada, Tebo ada? Waduh, mungkin Jambi ini sudah. Artinya mewakili kabupaten-kabupaten lain ya. Nah, berarti sudah Jambi sudah bisa makmur. Itu yang dikatakan Jambi berjaya. Jambi berjaya. Jambi berjaya. Kalau sekarang, kalau yang kami lihat sekarang cuma Muaro Jambi yang akan berjaya. Karena satu-satunya Pak Ipan Wirata yang berani seperti itu ya Bu ya. Iya, luar biasa ini. Sekaligus promosi juga ya. Tapi nggak apa. Tapi hari ini memang betul apa yang dikatakan Ibu Ratu, teman-teman. Saya juga selaku host Bincang Kita turun dan terjun langsung
apa yang sudah dilakukan oleh Bang Ipan itu walaupun tidak sama yang dilakukan oleh Kang Dedi, setidaknya mendekati, ya kan? Akan tetapi kebaikannya itu tertular pada Bang Haji Panirata. Ini bangga dong harusnya ibu-ibu HWK dan kader-kader Golkar lainnya ya. Mungkin tidak di Kabupaten Muaro Jambi, harusnya seprovinsi Jambi bangga punya figur sosok seorang Bang Ipan ya, harusnya begitu ya Bu Ratu ya. Bu Ratu, tadi ngomong-ngomong tadi kita bicara Bang Ipan, Kang Haji Dedi Mulyadi, ya kan, tentu mempunyai kegiatan masing-masing ini ya. Nah kalau Kang Dedi yang sepengetahuan Bu Ratu nih, itu kan banyak video-videonya itu, ya kan? Banyak macam kegiatannya. Yang paling Ibu senangi di antara video yang dilakukan oleh Kang Dedi itu yang mana? Ada nggak kira-kira? Ada video rapat dengan pendapat Komisi 4. Banyak saya menonton komisi itu rapat dengan pendapat dengan menteri-menteri itu. Banyak yang mempresentasikan ini itu. Tapi Kang Dedi Mulyadi satu pertanyaannya yang bikin saya juga ngakak ketawa, suami saya juga ngakak ketawa, semua di rumah ketawa. Nah menteri itu pun sebenarnya mau ketawa tapi ditahan. apa boleh buat? Pertanyaannya bagus. Apa itu? Sudah berapa lama? Sudah berapa banyak izin yang sudah Ibu keluarkan, Ibu Menteri keluarkan? Banyak Ibu Menteri sekarang menjabat atau menterinya sebelum Ibu? Gak berani menterinya menjawab. Pertanyaannya sederhana. Beliau tidak mempertanyakan persentase ini enggak. Cuman dia mempertanyakan sudah berapa banyak izin yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan. Yang sebelum Ibu banyaknya mana dengan yang sekarang Ibu menjabat. Gak berani beliau menjawab. Begitu ya. Nah, karena kecintaan beliau terhadap lingkungan itu sudah nampak dari situ. Ketika menteri itu akan bilang sekian izin, pasti dia akan bilang wajar kita sudah habis. Bogor sudah habis Bu katanya. Nah, Bandung Barat sudah habis. Semua sudah diinikan beliau. Saya salut. Itu yang Ibu suka ya. Waduh, kalau ada lagi rapat-rapat seperti itu saya akan cari itu video beliau yang rapat-rapat seperti itu di komisi itu. Karena yang paling bersuara itu cuma satu dia. Hebat Pak Dedi. Itu video yang paling Ibu suka ya. Karena nggak ada, setahu saya nggak pernah dewan itu bertanya seperti itu kecuali beliau lah baru itu. Ya. Berani. Yang menginspirasi videonya apa? Oh, yang menginspirasi itu menebar kebaikan sampah. Sampah. Kenapa? Ketika beliau bersepeda ada suatu tikus ya, kalau di sana curut. Curut. Jadi Menyimas tahu curut. Tikus curut tuh kan. Kalau dia tikus kecil kayak gitu. dia curut, tikus tuh curut. Bahasanya curut. Jadi mati kelindas mobil. Beliau bersepeda. Beliau berhenti. Ini bisa menyebabkan bau. Nah, jadi ini kan tidak bagus untuk lingkungan. Ya. Nah, itu diambilnya. Pakai, nggak tahu dia ngambil kayak kertas lah dari tasnya itu, maka dibuangnya. Itu sangat menginspirasi. Kenapa? Kepedulian beliau. Kan itu bisa menyebabkan aroma yang tidak sedap untuk di sekitar situ. Jadi kalau permasalahannya itu ya harus dibuang. Nah, satu lagi masalah sampah. Ketika Anda tahu kenapa Anda dibiarkan, itu kalimat beliau. Jadi ketika kami tahu, kami tidak akan membiarkannya. Ada orang sakit, ketika kami tahu orang itu sakit, begitu juga Pak Ipan Wirata. Dia tidak akan membiarkan, dia pasti akan datang ke situ. Nah, kenapa ketika Anda tahu Anda biarkan, itu kalimat yang sangat menginspirasi buat saya. Itu menyentuh ya. Nah. Luar biasa Bu Ratu ya. Ini saya nggak bisa juga berkata apa-apa, dengar aja kerjaan saya hari ini. Saya pun bengong, wah ini semangat pecinta KDM Tulen ini kalau. Iya, saya bilang kami sudah satu keluarga loh. Sayangnya saya tuh di rumah tuh 3 HP 1 email Bu. 3 HP 1 email. Satu itulah terus yang masuk. Sampai mungkin Pak Ipan juga heran kok ada di Ratu ini, karena itulah nama suami. Ya Allah. HP itu dibuka 1 email. Nah,
Semoga didengar oleh Pak Ipan dan Kang Haji Dedi Mulyadi Iya. nih. Belikan handphone ini semua buat HWK-nya nih. Amin. Tapi intinya kalau saya komen tuh Jambi hadir. Pak. Jambi hadir. Iya, luar biasa. Baik, kalau video Bang Ipan, yang mana yang menjadi inspirasi dan mana yang Ibu sukai? Kan banyak videonya juga di YouTube tuh. Iya. Kalau Yang terakhir, Nyimas dulu. yang terakhir. Apa? Nyimas yang mana? ODGJ. ODGJ tapi belum masuk YouTube dong. Ya, Masih di Facebook. Tapi kan waktu kita bicara kemarin, ya. dengernya aja belum nonton, kan saya udah penasaran, udah mau nunggu-nunggu nih kapan nih tayang. Karena udah penasaran. Karena Oke. masa lalu ODGJ itu mengerikan. Benar. Masya Allah, saya bilang bisa loh ketua. Mm-mm. Dengan itulah Mm-mm. Berhadapan kalau kita dengan manusia itu, kalau kita hati kita lembut, Ya. pasti dia manut. Mm-mm. Apalagi orang normal. Ya. Nah itu hebatnya ketua kami. sama Pak Dedi Mulyadi begitu si Egi Egi, ya. Ya oh ya, Ya. ya ada ya. Ya, Orang gitu yang ODGJ. akhirnya itu kan anak kayak hiperaktif Iya. itu. Mm-mm. Ketika berhadapan dengan Pak Dedi mau ngikut malah ditinggalin nangis. Itu yang saya herannya, ditinggalin sama Pak Dedi Mulyadi di pondok pesantren itu. Nanti kan Nangis ya. nangis. Beliau tuh sepertinya ada jadwalnya ya untuk misalnya hari ini di rumah ini gitu. Kalau saya lihat dari channelnya tuh Iya, iya. nanti di rumah ini. Ada juga di satu rumah itu orang sudah 2 hari nunggunya loh Bu. Bapak sama anak nunggu sudah 2 hari karena beliau tidak pulang ke rumah itu. Beliau marah sama setangnya, kenapa nggak kabarin saya kalau ada tamu di sini. Waduh, pokoknya saya ampun lah itu manusia atau gimana gitu Atau ya. malaikat bersayap. Nah, Terbuat Jadi- dari apa kita nggak tahu ya. Jadi itulah mungkin Yang pasti Oke. kita kagum terhadap orang tuanya. Orang Kalau tua. didik anak seperti itu. ya Ya kan? kalau untuk Pak Ipan, kalau channelnya yang sangat saya sukain yang itu tadi Bapak bantuan, Bantuan yang mana nih? Bapak ngasih bantuan bibit Bibit. sama pupuk itu. Saya lihat wajah petaninya itu bahagia. Ya kita tahu kan harga pupuk sekarang sudah berapa Bung, Iya, iya. penghasilannya berapa, jadi sudah tidak Mm. seimbang lagi Mm-mm. berapa pendapatan mereka dengan Mm-mm. modal yang harus mereka keluarkan untuk memelihara itu ya tanamannya ya. Mm-mm. Jadi dengan saya lihat wajahnya ketika Pak Ipan datang dengan membawa bantuan itu, waduh berseri-serinya. Ya Allah, semoga doa-doa mereka ini akan diijabah oleh Allah. Amin, amin. Itu Ya. yang saya sangat terkesan dengan video-video channel YouTube-nya beliau ya Pak Ipan. Memang pribadinya beliau tuh kita kagum gitu. Kagum. Kagum karena banyak masalah beliau. Tapi nggak ada bikin beliau tuh down, malah bikin terus gitu. Walaupun kadang orang mungkin apa ya kayak mengolok-olok kan. Ya, walaupun mengolok-olokan ya. Terus bikin kayak gini apa tapi nggak ada bikin kedua Nggak. tuh kayak Down gitu Ya, lah. Sudah biarin aja ya. Yang penting kita terus. Ketika dia berhadapan dengan kami ya, dia tidak akan membawa itu. Apapun itu masalah dia baik secara pribadi ya. Ketika dia berhadapan dengan kami, ketika dia duduk di organisasi, dia tetap Ipan Wirataya. Sebenarnya. Bang Ipan ini kader-kader abang ini luar biasa ya. Cintanya, begitu cintanya juga terhadap abang. Dan ini harus gimana ya, abang jaga dan abang rawatlah mereka-mereka ini. Dan tentunya semua kita harus saling besar. Dan bagaimana juga bisa kehadiran HWK ini sangat penting untuk masyarakat ya, untuk membantu masyarakat pada umumnya. Baik, Bu Ratu, sedikit lagi nih, ini di ujung cerita nih. Saya mau nanya nih, apa bedanya ke Kang Haji Dedi Mulyadi dengan Haji Ipan Wirata? Ya kalau bedanya yang jelas Pak Dedi Mulyadi ada di Pulau Jawa ya. Kalau Pak Ipan Wirataya ada di Sumatera, ada di Jambi, Oke. jauh sekali jaraknya. Ya. Tapi kalau saya bilang mereka berdua tidak ada bedanya, sama-sama menebarkan kebaikan, Sama-sama. menebarkan kebaikan, ya. Nah, sama-sama ingin masyarakatnya itu semuanya sejahtera, gitu. Jadi mungkin di hati beliau tuh hidupnya cuma untuk mendedikasikan dirinya untuk masyarakatnya lah. Kalau Pak Ipan itu sudah nampak dari jauh
jauh sebelum bikin channel YouTube ya. Tidak karena ada YouTube nih biar dilihat orang YouTubers. Kalau orang sekarang nih ngomong, beliau sudah dari dulu sudah ada, cuman mungkin baru inilah termotivasi oleh Pak Dedi untuk buat channel-channel. Tapi bagus, biar masyarakat tahu. Nah, biar masyarakat bisa melihat, karena kan sekarang memang zamannya mereka melihat, tidak lagi cuma mendengar cerita, apalagi katanya. Nih dia, kemarin Pak Ipan ngasih bibit bantuan ini, nah, ini dia, ini fotonya, ini videonya, tontonlah kalau bohong, kan nggak ada bohongnya ya. Luar biasa. Oke Bu Ratu, Bu Nyimas, tapi sedikit Bu Nyimas. Ke depan langkah-langkah pengembangan KWH-nya apa yang AWK-nya gimana untuk dilakukan? Pengkaderan, ibu semua jadi satu untuk di 11 kecamatan kita akan mengadakan pengkaderan. Biar tahu anggota-anggota kami bahwa HWK itu apa, karena tujuan utama dari HWK sendiri seperti yang saya contoh itu untuk kualitas perempuan Indonesia, untuk membangun negara kita dan membantu perekonomian keluarga dalam hasil kekaryaan dan karya. Luar biasa. Di bidang-bidang macam-macam gitu, misalnya kayak membatik atau mungkin tani, MKM-nya, makanan atau apapun. Nah itu akan kami kembangkan. Yang tadinya mungkin masyarakat tidak tahu akan menjadi tahu. Ini loh dari tangkit misalnya ada kayak sirup nanas, sirup dari olahan. Dan kami pengennya anggota dewan atau pejabat-pejabat nanti misalnya ada kunjungan kerja, ada buah tangan, ambillah dari kabupaten-kabupatennya sendiri, kan banyak. Jadi minimal kan membantu Secara tidak langsung ikut memasarkan produk kabupatennya sendiri. Luar biasa. AWK hebat. Baik, mungkin di ujung cerita ini, mungkin sebelum kita pamit undur diri, ada pesan Bu untuk masyarakat Jambi atau mungkin secara umumnya? Oh ya. Baik, kalau saya cuma satu pesan saya khususnya untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu ini kita sekarang ini kan emak-emak ini sudah pintar-pintar galau ya Bu. Jadi karena apa? Sekarang kan dunia ini sudah dalam genggaman, karena sudah ada handphone, kita sudah bisa mengakses. Jadi dari situlah kita bisa melihat, kita bisa memilah mana untuk kebaikan, dan satu lagi jangan mudah terprovokasi. Itu saja pesan saya. Ingat, karena yang baik itu tetap akan baik. Dan tebarkanlah kebaikan itu. Nah, dan tebarkanlah kebaikan itu. Karena kalau yang pura-pura baik, dia akan lama-lama akan kelihatan. Nah, jadi sudah cukuplah saya rasa untuk masyarakat Muaro Jambi ya. Kita sudah cukup menderita lah ibu-ibu dengan COVID sekarang nih. Bagaimana usaha sekarang nih untuk mau bangkit sangat-sangat susah lah. Jadi kita sebagai ibu-ibu tuh jelilah untuk dalam mengambil keputusan. Kita belajar dari pengalaman yang sudah lalu. Jangan lagi salah kita dalam memilih seorang pemimpin. Karena kita menderitanya 5 tahun ke depan loh Bu. Betul. Nah, sekarang kalau mereka baru merasa, baru ngomong, baru mengadukan, kita cuma bisa ke depannya jangan sampai salah dalam memilih. Itu. Baik. Ada tambahan? Ya. Baik, gitu pemirsa. Inilah ibu-ibu kita, emak-emak kita yang super ya, yang luar biasa. Ini harus kita contoh. Dan pastinya bagaimanapun juga, bila mana muncul ibu-ibu yang aktif, kita juga akan kecipratan semangatnya seperti itu. Jangan sampai kalah dengan anak muda. Baik, Bu Ratu, Bu Nyimas, selamat malam. Selamat malam.